Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak kelas 8. Setelah kita mempelajari materi IPS sebelumnya, yaitu interaksi antar negara-negara ASEAN, materi IPS kelas 8 selanjutnya adalah pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat mampu mengetahui perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN yang dipengaruhi oleh faktor alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan ekonomi, dan konversi lahan. Baik, kita langsung saja ke materi C. Pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Kira-kira apa saja ya pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN? Nah, yang pertama, perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Yang kedua, pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Ketiga, pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Dan keempat, pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Selanjutnya, kita bahas yang pertama, yaitu perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Kondisi alam dan kondisi sosial negara-negara ASEAN yang relatif homogen dan saling membutuhkan memudahkan interaksi antara satu negara dengan negara lainnya. Interaksi ini terjadi dalam bentuk kerjasama di berbagai bidang. Banyak faktor yang menimbulkan berbagai bentuk interaksi antar negara tersebut, antara lain faktor iklim, faktor geologi, dan faktor sumber daya alam. Kita bahas yang pertama, yaitu faktor iklim. Lokasi negara-negara ASEAN yang berada di antara benua Asia dan benua Australia menyebabkan wilayah ini memiliki pola arah angin yang berganti setiap setengah tahun sekali. Angin ini dinamakan angin muson timur dan angin muson barat. Masing-masing menyebabkan terjadinya musim kemarau dan musim hujan. Iklim yang dipengaruhi tiupan angin muson dinamakan iklim muson. Selain iklim matahari dan iklim muson, wilayah-wilayah negara ASEAN juga dipengaruhi oleh iklim fisis. Iklim fisis dipengaruhi keadaan fisik suatu wilayah, seperti perairan laut, pegunungan, dan dataran. Negara-negara ASEAN terkadang mengalami perubahan iklim yang tidak terprediksi sebagai akibat adanya perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku yang menimbulkan pemanasan global. Perubahan iklim ini memicu terjadinya bencana alam klimatik atau bencana alam yang disebabkan kerusakan faktor-faktor iklim. Berikut adalah contoh bencana klimatik yang sering terjadi atau sering melanda ASEAN. Selanjutnya adalah faktor geologi. Faktor geologi berkaitan dengan kondisi geologi seperti kondisi tanah dan batuan penyusunnya di bumi. Negara-negara ASEAN berada di pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Pergerakan lempeng menyebabkan terjadinya tumbukan antar lempeng, dan tumbukan antar lempeng inilah identik dengan kemunculan gunung berapi. Rangkaian pegunungan di kawasan ASEAN dikenal dengan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Pergerakan lempeng yang bertumbukan mengakibatkan terjadinya bencana geologis seperti gempa bumi. Apabila terjadi di laut, maka gempa bumi tersebut dapat menimbulkan bencana tsunami. Organisasi ASEAN pun secara aktif memberikan bantuan. Selanjutnya adalah faktor ketersediaan sumber daya alam. Sumber daya alam tidak hanya berupa barang tambang, sumber daya alam hayati dan non-hayati lainnya dapat dijumpai di negara-negara ASEAN. Hutan dan laut merupakan contoh lain sumber daya alam yang dimiliki hampir semua negara ASEAN. Hutan, laut, dan barang tambang merupakan sumber daya alam yang banyak dieksplorasi untuk menunjang kehidupan setiap negara. Hampir semua negara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam berupa barang tambang kecuali Singapura. Negara Singapura yang wilayahnya sangat sempit memiliki keterbatasan sumber daya alam barang tambang, tetapi menguasai perdagangan dan industri. Tidak semua sumber daya yang diperlukan suatu negara tersedia di negara tersebut.
Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhannya, negara-negara ASEAN melakukan pertukaran sumber daya alam dalam kegiatan jual beli. Kegiatan pertukaran ini merupakan bentuk-bentuk interaksi antar negara-negara ASEAN. Berikut adalah daftar barang tambang yang dimiliki oleh negara-negara ASEAN. Baik, kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Lalu, bagaimana pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang? Perkembangan ilmu dan teknologi telah berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Manusia lebih dimudahkan dalam berbagai hal ketika beraktivitas. Ilmu yang menghasilkan teknologi komunikasi mengurangi jarak dan waktu dalam berinteraksi antar pihak. Teknologi yang memiliki peranan besar dalam mempengaruhi kehidupan manusia dalam berinteraksi adalah teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Teknologi transportasi dimanfaatkan untuk memindahkan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain, sedangkan teknologi komunikasi dimanfaatkan untuk bertukar informasi. Selanjutnya, kita bahas yang pertama adalah teknologi transportasi. Saat ini, berbagai macam bentuk alat transportasi dapat dijumpai baik di darat, laut, dan udara. Ilmu dan pengetahuan yang semakin luas telah memungkinkan perkembangan berbagai macam alat transportasi yang nyaman, cepat, dan dengan tingkat keamanan yang tinggi. Kereta cepat monorail, pesawat terbang, dan speedboat terus mengalami perbaikan demi kenyamanan penumpangnya. Namun demikian, alat transportasi tradisional yang belum menggunakan mesin masih dapat dijumpai dan bertahan sampai saat ini di negara-negara ASEAN, seperti pedati, delman, dan becak. Perkembangan sarana transportasi membutuhkan ruang sebagai sarana ataupun prasarana. Semakin banyak alat transportasi di darat, laut, ataupun udara, sarana dan prasarana penunjang seperti perluasan jalan, terminal, bandara, dermaga pelabuhan juga semakin mendesak pembangunannya. Pembangunan prasarana transportasi akan mengubah kondisi wilayah di suatu negara. Lahan-lahan produktif seperti hutan atau sawah diubah untuk membangun jaringan jalan. Di beberapa negara ASEAN, rekayasa jaringan lalu lintas transportasi daratan sudah sangat canggih. Singapura dan Thailand bahkan sudah mengembangkan jaringan transportasi darat bawah tanah. Selanjutnya adalah teknologi komunikasi. Komunikasi merupakan cara manusia saling berhubungan atau berinteraksi. Cara berkomunikasi pertama kali diajarkan oleh ibu kepada anaknya. Bahasa yang diajarkan sang ibu kepada anaknya dinamakan bahasa ibu. Bahasa ibu dapat berupa bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Inggris, ataupun bahasa lainnya. Ilmu pengetahuan telah berjasa mengubah perkembangan teknologi komunikasi menjadi semakin canggih. Teknologi komunikasi memungkinkan informasi dapat menyebar luas dalam waktu yang singkat, berbeda dengan keadaan pada masa lalu ketika komunikasi menggunakan surat yang membutuhkan waktu lama untuk sampai ke tujuan. Perkembangan teknologi komunikasi sangat menguntungkan karena dapat mengurangi jarak dan waktu. Meskipun demikian juga dapat membawa kerugian, antara lain mengurangi intensitas interaksi secara langsung antar masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN sebagai akibat perkembangan teknologi transportasi komunikasi dapat dilihat contohnya dalam berbagai aspek baik sosial, ekonomi, budaya maupun keamanan. Yang pertama, aspek sosial.
yaitu bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu singkat, kebutuhan transportasi massal semakin tinggi, maraknya perdagangan manusia, dan kerjasama luar negeri semakin mudah. Dalam aspek ekonomi, bertambahnya pendapatan negara dari pajak, nilai barang lokal meningkat seiring permintaan mata uang asing, dan barang-barang asing semakin mudah dijangkau. Dalam aspek budaya, terjadinya akulturasi budaya, perubahan sistem nilai dan norma, terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis, dan aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya semakin mudah masuk. Aspek keamanan, gangguan kondisi keamanan suatu negara semakin rentan, narkotika dan obat terlarang semakin mendapat tempat, dan jaringan kelompok perusuh antar negara semakin mudah terorganisir. Kita lanjutkan materi yang ketiga, yaitu pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Lalu, bagaimana pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi? AFTA. Negara-negara anggota ASEAN mulai menerapkan AFTA dalam kehidupan internasionalnya. Secara ekonomis, pemberlakuan AFTA akan menjadikan kegiatan ekonomi lebih meluas. Produsen beras seperti Thailand dapat dengan mudah mengekspor produknya ke Singapura, Indonesia, dan negara-negara anggota ASEAN lainnya tanpa dibebani pajak. Begitupun sebaliknya, pilihan konsumen pun semakin banyak, baik kualitas maupun harganya. Kerjasama negara-negara ASEAN ini mendorong terjadinya perubahan tatanan kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi. Persaingan dalam kegiatan ekonomi menjadi lebih ketat dengan adanya kompetitor dari luar negeri. Selanjutnya, yang keempat, pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Pernahkah kalian mendengar negara Singapura melakukan reklamasi untuk memperluas daratan? Reklamasi adalah alih fungsi lahan pantai menjadi daratan. Reklamasi tersebut disebut salah satu bentuk alih fungsi lahan yang disebut konversi lahan. Biasanya mengubah area pertanian menjadi area dengan kegunaan lain, misalnya menjadi pemukiman atau industri. Konversi lahan menjadi fenomena yang sering dijumpai di negara-negara ASEAN. Amatilah gambar berikut ini. Ini salah satu contoh konversi lahan pertanian menjadi pemukiman dan konversi lahan pertanian menjadi industri. Konversi lahan pertanian sering terjadi di negara-negara ASEAN dengan laju pertumbuhan penduduk relatif tinggi seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Filipina. Konversi terjadi terutama di daerah pinggiran kota ataupun area persawahan yang letaknya berdekatan dengan fasilitas umum seperti di dekat pasar. Konversi lahan pertanian bersifat menular, artinya ketika satu petak lahan telah dikonversi, lahan pertanian di sekitar petak tersebut juga rawan dikonversi. Hal ini berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Selanjutnya adalah pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi di negara-negara sedang berkembang, seperti negara-negara ASEAN. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi di pinggir kota. Nah, berbagai masalah yang timbul akibat konversi lahan pertanian. Yang pertama, lahan pertanian berkurang, lahan pertanian di sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran. Kemudian yang ketiga, konversi lahan itu menular, yang mengancam ketersediaan lahan pertanian. Yang selanjutnya, pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Pemukiman menjadi kebutuhan pokok manusia. Semakin banyak jumlah manusia, area pemukiman yang dibutuhkan juga semakin luas. Kondisi ini terjadi juga di negara-negara anggota ASEAN. Konversi lahan pertanian menjadi pemukiman marak dilakukan di negara-negara ASEAN. Adapun dampaknya, yang pertama, luas lahan pertanian semakin berkurang. Yang kedua, petani dan buruh tani kehilangan mata pencaharian. Yang ketiga, hilangnya lahan ruang terbuka. Yang keempat, berkurangnya lahan resapan air. Oke anak-anak, semuanya tugas sudah Ustazah berikan dan terlampir di Google Form. Silakan anak-anak mengerjakan tugasnya. Baik, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.